Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 20 Oktober 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama di Sumatera Utara hari ini sore, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi konflik antara Palestina dan Israel pasca serangan udara yang dilakukan Israel di rumah sakit wilayah Gaza, Palestina dan mengakibatkan warga meninggal dunia. Kembali memanasnya konflik antara Palestina dan Israel berdampak di berbagai negara. Konflik antar dua negara tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan menegakkan perdamaian dunia dalam Undang-Undang Dasar, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan hingga kini bangsa Indonesia masih tetap berada dalam pembelaan terhadap Palestina sebagai bangsa yang terjajah. Wapres menambahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil tindakan tegas atas apa yang terjadi terhadap Palestina. Kita harapkan Indonesia menyuarakan melalui OPI, dan melalui PBB, dan melalui semua forum untuk menghentikan. Itu yang pertama. Ini korban terlalu banyak, beribu-ribu korban ini apa namanya itu pembunuhan massal. Ya mesti. Dan juga perdamaian ini supaya memberi ruang untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Ya, kalau perang kan orang tidak berani mengambil. Kita harapkan bantuan tidak bisa masuk kalau perang terus. Karena itu harus dihentikan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rais AA menyerukan agar Menteri Luar Negeri Indonesia segera menghentikan konflik ini melalui forum di PBB maupun Organisasi Kerjasama Islam OKI. Sementara itu, pemirsa, satu dari kawanan pelaku penganiayaan terhadap petugas Dishub berhasil dibekuk oleh petugas kepolisian. Petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Medan Sunggal tidak memerlukan waktu lama untuk membekuk salah seorang pelaku penganiayaan terhadap anggota Dishub yang diketahui bernama Agus Surya Syaputra. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dirinya mengaku memiliki masalah pribadi dengan korban sehari sebelum melakukan penganiayaan. Merasa emosi, pelaku lalu mendatangi lokasi korban bertugas mengatur lalu lintas. Saat keduanya bertemu, pelaku langsung menganiaya korban hingga menyebabkan korban luka di beberapa bagian tubuhnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Sunggal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penganiayaan sudah dilakukan penangkapan oleh personil dari unit Reskrim Polsek Sunggal. Saat ini pelaku sudah menjalani proses pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa memang benar sehari sebelumnya pelaku dan korban pernah ada cekcok mulut sehingga mengakibatkan pelaku ini dendam ke korban, sehingga pada saat tadi pagi sempat berpapasan dan langsung dilakukan penganiayaan terhadap korban. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diketahui bernama Ridwan dan dihimbau untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Abdul Sani Mutolib, Kompleks Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan kemarin. Dari penggerebekan yang dilakukan, petugas mengamankan 8 orang, satu diantaranya merupakan bandar narkoba atas nama Ridwan Effendi Simangunsong yang telah lama menjadi target petugas kepolisian. Sedangkan ketujuh orang lainnya merupakan pemakai yakni Agus Ripandi, Yudo Suharso, Sinambela Purba, Rinto, Muhammad Iqbal, Sukandi Pangaribuan, dan seorang wanita yang diduga terlibat perjudian. Sementara itu alat bukti berupa plastik berwarna hitam berisi sabu, handphone, alat hisap, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba turut diamankan.
Selain mengamankan para pelaku dan barang bukti narkoba, pihaknya juga mengamankan 1 unit mesin ketangkasan judi tembak ikan dari lokasi. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yosua Tampu Bolon mengatakan, gerebek kampung narkoba yang dilakukan sebagai respon dari laporan masyarakat yang resah akan maraknya peredaran narkoba di kampung mereka. Pada saat diamankan tersebut, diduga para pengguna ini sedang melakukan perjudian jenis mesin ikan-ikan, sehingga mesin ikan-ikan ini juga kami boyong dan kami amankan. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan kepada pengedar jenis sabu-sabu yang sudah ditangkap dan diamankan oleh Narkoba. Demikian. Kedelapan pelaku dan barang bukti telah diamankan petugas ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar razia kendaraan yang masuk dan keluar dari Sumatera Utara. Dalam razia tersebut dikerahkan anjing pelacak dan metal detektor untuk memeriksa kendaraan yang melintas. Razia kendaraan di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh ini dimulai pada Kamis malam pukul 9 hingga Jumat pukul 3 dini hari tadi. Setidaknya 50 personil dikerahkan dalam razia tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang melintas, para personil terlebih dahulu menggelar apel di depan Polsek Besitang, Polres Langkat. Dipimpin oleh Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Sumatera Utara, AKBP Masana. Setiap kendaraan yang melintas langsung dilakukan penggeledahan dengan teliti. Dalam razia kendaraan tersebut, polisi menggunakan anjing pelacak dan metal detektor agar bisa mengetahui jika ada barang-barang yang mencurigakan disimpan dan tidak diketahui oleh petugas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, razia ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, Kapolda Sumatera Utara juga berkomitmen untuk menciptakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dari segala tindak pidana kejahatan. Di tengah mahalnya harga cabai merah, pedagang bumbu di pasar tradisional Deli Serdang menggunakan cabai kering untuk mensiasati harga bumbu tetap stabil. Harga cabai merah saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram, sehingga pedagang bumbu di pasar tradisional Kecamatan Tanjung Merawa tidak lagi menggunakan cabai merah segar sebagai bahan dasar pembuatan bumbu, melainkan cabai kering. Selain cabai merah yang mengalami kenaikan harga, bawang putih juga mengalami kenaikan yang sebelumnya di harga Rp29.000, kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Meski harga dua komoditi tersebut mengalami kenaikan, para pedagang bumbu tidak menaikkan harga jualnya. Bumbu masih dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus seperti bumbu rendang, gulai, ayam bakar, dan ayam goreng. Salah seorang pedagang bumbu, Nurul Aulia Lubis, mengatakan, penggunaan cabai kering sebagai bahan dasar pembuatan bumbu dilakukan agar konsumen tidak kecewa. Bila penjual menaikkan harga jual bumbu, maka akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Biasa aja, standar lah harganya. Karena kan pakai cabai kering, nggak cabai basah kan. Iya, kalau harga-harga lain naik ya berpengaruh. Nah, kalau naiklah harganya tuh, itu pengaruh nggak sih dengan pembeli di sini tuh, Kak? Atau dia mengurangi pembeliannya ataupun daya beli tadi itu berkurang, itu gimana? Ya, berkurang juga kalau harga cabai naik kan. Berkurangnya gimana? Signifikan nggak? Ya, Signifikan gitu ya. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengontrol dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang agar daya beli masyarakat kembali normal. Informasi pertama di segmen pilihan rakyat, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli melalui Helpdesk Pemilu melakukan perpanjangan batas akhir pencermatan daftar calon sementara DCS anggota legislatif hingga 21 Oktober 2023. Perpanjangan batas akhir pencermatan DCS anggota legislatif di Gunung Sitoli yang semula tanggal 3 Oktober diperpanjang menjadi 21 Oktober 2023.
Hal ini guna memberikan kesempatan kepada calon anggota legislatif untuk melakukan perbaikan berbagai kelengkapan persyaratan, termasuk perubahan data atau perpindahan daerah pemilihan bagi calon sementara anggota legislatif. Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, sejauh ini belum ada peserta pemilu yang mengajukan perubahan data dan kelengkapan persyaratan melalui sistem informasi pencalonan. Namun hingga besok KPUD Kota Gunung Sitoli masih tetap membuka layanan sebagaimana regulasi dan amanat ketentuan mengenai tahapan pemilihan umum. Beberapa partai politik telah menindaklanjuti dan tentu kita di KPU baru mereka melaksanakan perbaikan atau pemenuhan persyaratan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada KPU bahwa mereka akan melakukan pergantian atau pertukaran baik nomor urut maupun karena alasan tadi, sehingga dengan itu KPU melakukan pelayanan dan meminta dengan KPU untuk membuka silon untuk dilakukan perbaikan oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli saat ini telah mendata sebanyak 269 orang DCS legislatif pemilu tahun 2024 yang berasal dari 3 daerah pemilihan, yakni Dapil 1 Kecamatan Gunung Sitoli, Dapil 2 Gunung Sitoli Barat, Gunung Sitoli Idanoi, dan Gunung Sitoli Selatan, serta Dapil 3 Gunung Sitoli Utara dan Gunung Sitoli Alioa. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara mulai melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi daftar calon tetap DCT anggota DPRD Kabupaten dari partai politik yang akan mengikuti pemilihan 2024 mendatang. Setelah proses tahapan verifikasi DCS menjadi DCT yang berakhir pada 18 Oktober 2023 lalu, 4 calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik mengalami perubahan, diantaranya disebabkan meninggal dunia. Setelah dilakukan tahapan pencermatan verifikasi, jumlah DCS anggota DPRD Kabupaten yang telah terdaftar dalam DCT sebanyak 331 orang. Koordinator Divisi Teknis KPU Labura, Edi Susanto menjelaskan, terhitung tanggal 19 hingga 23 November 2023, KPU Labura akan melakukan rekapitulasi DCT anggota DPRD Kabupaten dan selanjutnya diserahkan ke partai politik dan Bawaslu Labura. Kita akan menyusun daftar calon tetap itu mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 November. Nah, tentu setelah kita akan lakukan penyusunan ini, juga akan kita koordinasi dengan partai politiknya sesuai dengan yang mereka hantarkan, usulkan. Tentu tanggal 3 November nanti KPU Labuhan Batu Utara pasti juga satker-satker yang lain ya, itu juga akan menetapkan daftar calon tetap. KPU akan menyusun daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik yang akan menjadi kontestan calon tetap peserta pemilu pada tanggal 24 November hingga 3 Oktober 2023. Saudara, pelaksanaan Pilkada serentak yang diikuti 233 orang calon kepala desa dari 16 kecamatan se-Kabupaten Toba kemarin berjalan lancar dan kondusif. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada serentak di Kabupaten Toba cukup tinggi, yakni mencapai 80% dari total daftar pemilih tetap. Pelaksanaan Pilkada serentak ini dimulai pukul 7 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga berakhir perhitungan suara berjalan dengan aman dan lancar. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba, Henry Silalahi, hal tersebut merupakan suatu gambaran kesuksesan menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Henry Silalahi menyebutkan pelaksanaan Pilkada serentak ini tidak lepas dari peran serta tim fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Toba bersama TNI Polri dalam mengawasi dan mengawal berjalannya Pilkades. Dengan terlaksananya Pilkada serentak ini mampu mewujudkan impian masyarakat mendapatkan pemimpin yang melayani, mengayomi, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Bagi kepala desa yang telah mendapatkan suara terbanyak atau disebut dengan pemenang,
kita akan mempergali bagaimana nantinya kepala desa itu untuk bisa berperan serta atau aktif dalam membangun desa seperti pesan dari Pak Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran atau membangun Indonesia dari desa. Jadi nantinya kepala desa ini adalah manusia-manusia terpilih dan telah ditetapkan menjadi orang-orang panutan bagi masyarakat yang ada di desa yang menyerahkan pemilihan serentak ini. Salah seorang calon kepala desa, Sito Luama Laguboti, Idama Pangaribuan mengatakan pelaksanaan pilkada serentak ini disambut antusias masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah DPT 1.295 orang yang hadir sebagai partisipan sebanyak 926 orang. Diharapkan apapun hasilnya nanti dapat diterima oleh masyarakat sehingga menjadi suatu berkat untuk semua calon kepala desa di Kabupaten Toba. Harapan kita mudah-mudahan kondisivitas masyarakat dari latar belakang yang beda atau desa Situlama ini yang terdiri dari 7 dusun. Jadi besar harapan kami kalau terjadi kondisivitas di desa kita ini, anak perantau pun welcome. Bahwasanya ada sinkron program dari kita juga anak perantau dimasukkan desa kita ini. Itulah harapan kita. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, TNI Manunggal membangun desa ke-118 di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bakhoro, Kabupaten Langkat telah selesai dilaksanakan. Pada penutupan TMMD kali ini, TNI menggelar pengobatan gratis, pasar murah dan berbagi sembako kepada masyarakat Desa Timbang Lawan yang membutuhkan. Kemanunggalan TNI dengan slogan rakyat semakin kuat serta sinergi lintas sektoral demi mewujudkan pembangunan di desa terpencil dan terisolir telah selesai dilaksanakan selama 2 bulan lebih. Dengan target membangun 2 unit jembatan, pembangunan akses jalan desa, rehabilitasi rumah ibadah dan pembangunan rumah masyarakat yang tidak layak huni, serta pembangunan beberapa unit pos kamling. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada sektor fisik semata, namun peningkatan mental dan karakter kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan sasaran utama dalam TMMD, terutama maraknya peredaran narkoba yang sudah masuk ke wilayah desa terpencil. Pada penutupan TMMD ke-118 kali ini, Komandan Resor Militer 022 Pantai Timur turut hadir sebagai inspektur upacara, Komandan Kodim 0203 Langkat, dan beberapa organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Dan Rem 022 Pantai Timur, Agustatius Sitepu mengatakan pada pelaksanaan TMMD kali ini, seluruh pembangunan yang menjadi target utama sudah selesai dilaksanakan dan diharapkan dengan pembangunan ini, masyarakat Desa Timbang Lawan lebih terbantu sembari menjaga fasilitas yang sudah dikerjakan bersama TNI Polri, pemerintah Kabupaten Langkat, dan masyarakat desa. Secara keseluruhan 100% semua sasaran tercapai, bahkan ada yang kita sebut dengan overprestasi di mana di luar dari sasaran pokok ada sasaran tambahan yang kita tambahkan, yaitu rumah tidak layak huni kita jadikan menjadi rumah layak huni. Kemudian sasaran non fisik juga semuanya sudah terlaksana dengan baik. Bahkan seminggu sebelumnya ini boleh dikatakan 100% sudah selesai semuanya. Sumber dana pelaksanaan TMMD ke-118 berasal dari TNI dan pemerintah Kabupaten Langkat dengan harapan pemerataan pembangunan di desa terpencil dan terisolir di Kabupaten Langkat. Pemirsa, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi tuan rumah pergelaran Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI secara resmi membuka acara Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal di Medan kemarin. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan redaksi yang mewakili televisi dan radio se-Sumatera Utara.
Para peserta berkesempatan mengikuti dialog tanya-jawab bersama dengan beberapa narasumber, seperti Ketua KPID Sumatera Utara, Kepala Biro Parlemen Sekjen DPR RI, dan anggota DPR RI. Lokakarya yang telah diselenggarakan menghasilkan komitmen bersama antara TVR Parlemen dengan televisi dan radio lokal Sumatera Utara. Salah satunya membangun sinergi pertukaran program siaran televisi dan radio terkait tugas dan fungsi dari Dewan. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, Lokakarya digelar untuk membangun sinergi dan pemahaman bersama dengan lembaga penyiaran televisi dan radio, serta terkait kinerja anggota dan lembaga DPR RI. Komitmen bersama tersebut ditandai dengan penanda tanganan oleh lembaga penyiaran. Melakukan penandatanganan berupa komitmen bersama antara TVR Parlemen dan televisi dan radio lokal di Sumatera Utara yang hadir ya, dalam rangka untuk menyebarluaskan informasi tersebut, dan tentu bisa ada yang dilakukan kerjasama baik itu konten maupun mungkin program-program ya, terutama terkait dengan Sumatera Utara. Misalnya anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan, itu bisa diangkat dan bisa kita sinergikan dalam program-programnya. Anggota DPR RI Muhammad Husin menjelaskan sinergitas antara lembaga penyiaran televisi dan radio kepada pemberitaan Parlemen DPR RI dapat terus terjalin dan masyarakat dapat melihat kinerja DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat secara kewilayahan kita, terutama kita di Sumatera Utara, akan lebih dekat dan lebih mengerti apa yang kita lakukan selaku anggota DPR RI yang betul-betul kita membela masyarakatnya. Jadi itu juga akan memberikan dampak positif kepada kita, dan masyarakat juga mendapatkan informasi-informasi bahwa keadaan yang baik-baik saja memang ada orang yang melakukan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, media berperan penting dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah di seluruh pelosok Nusantara. Tim percepatan penurunan stunting di Mandailing Natal terus menggalakkan pemberian asupan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil untuk menurunkan angka stunting. Melalui program Bapak dan Bunda Asuh, tim percepatan penurunan stunting melakukan demonstrasi memasak makanan sehat dan bergizi untuk diberikan kepada balita stunting dan keluarga beresiko di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Sajian masakan yang direkomendasikan tim percepatan penurunan stunting yaitu gulai ayam kuning dan kecepe. Menu ini dinilai baik dikonsumsi balita untuk memperbaiki jaringan otak sejak dini dan tidak membutuhkan biaya mahal. Upaya percepatan penurunan stunting digalakkan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia. Sementara itu penurunan angka stunting untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2023 sudah berada di angka 34,2 yang sebelumnya 47,7%. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami Nasution berharap di tahun 2024 mendatang, angka stunting bisa diturunkan hingga 14%. Menyukseskan kegiatan stunting, 3 kegiatan, menyerahkan akta lahir untuk anak-anak di sana, menyerahkan bantuan Bunda Asuh, Bapak Asuh stunting, yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian juga demonstrasi masak makanan sehat bergizi yang tidak harus mahal, yang mudah dijumpai di pedesaan. Nah, jadi itu kegiatan tadi kami juga menyampaikan bagaimana stunting ini berpengaruh di masa depan. Pemirsa, puluhan nelayan yang menambatkan sampan di lahan perkebunan sawit milik Primkopat Desa Saurmatio, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, membentuk koperasi dan mendapat dukungan dari Primkopat. Keinginan para nelayan untuk membentuk koperasi sangat besar dengan hadirnya petugas penyuluhan koperasi dari Kabupaten Deli Serdang.
Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang, Gom-Gom Sidabutar mengatakan, para nelayan harus benar-benar memilih pengurus yang amanah untuk membentuk koperasi. Ia menambahkan persyaratan yang diajukan para nelayan ke Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang sudah lengkap. Sementara nama koperasi yang disepakati adalah Koperasi Nelayan Kartika Sejahtera. Koperasi nelayan ini nantinya akan bekerja sama dengan Primkopat karena lokasi penambatan sampan para nelayan berada di areal kebun sawit milik Primkopat. Pihak Primkopat pun mendukung dan akan bekerja sama dengan pengurus koperasi tersebut. Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang akan terus memantau dan membimbing agar koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta memiliki UKM dari hasil para tangkapan nelayan. Dengan penyuluhan perkoperasi ini, terbentuklah koperasi usaha yang bergerak di sektor real. Kenapa? Kita berharapkan nelayan ini nanti hasil produknya tidak langsung dijual, tetapi ada proses pengolahan. Dalam proses pengolahan inilah koperasi yang ikut terjun, yang dimana koperasi ini menjadi milik oleh nelayan, khususnya anggota yang masuk di dalam koperasi. Sementara Ketua Koperasi Nelayan Kartika Sejahtera, Oktober Liana Aritonang mengatakan 50 orang nelayan yang memiliki sampan sudah bergabung dan menjadi anggota koperasi. Berdasarkan kesepakatan dari para anggota besaran simpanan awal yaitu Rp100.000 dan untuk simpanan wajib sebesar Rp20.000. Para nelayan sangat berterima kasih atas segala dukungan dari Primkopat seperti lokasi tempat penambatan sampan dan lokasi penjemuran udang kecepe. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah 1 Medan berlaku hari Sabtu 21 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Sabtu 21 Oktober 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Asahan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Karo, Dairi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Samosir, Toba, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Terima kasih. Informasi ini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Masih tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasana, selamat sore dan sampai jumpa.
Indonesia.